Halo bersaudara semua, selamat berjumpa kembali. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Kami di Jepang sekarang sudah musim gugur. Jadi musim gugur begini juga suhunya sudah turun sekali. Ini penghujung musim gugur, sudah masuk ke musim dingin. Oke, jadi di video kali ini saya mau ceritakan tentang kegiatan anak sekolah. Jadi bulan lalu itu saya punya anak yang SMP, mereka kegiatan lomba menyanyi di gedung kesenian. Ini gedungnya dari luar dan nama gedungnya itu Bungka Kaikang. Jadi lomba nyanyi ini mereka lombanya antar kelas. Jadi nanti yang kelas 3-nya itu yang juara 1 baru boleh tampil lagi pada saat pementasan musik yang dilaksanakan oleh siswa SD se-Kameyama. Jadi dia minta saya pergi nonton, yang siswa SMP. Saya pergi nonton. Dan kelasnya anak saya ini mereka dapatnya juara 2. Jadi tidak ikut lagi untuk pementasan dengan siswa SD. 1 minggu setelah itu pementasan anak SD, pementasan musik. Itu ada 2 gelombang. Jadi gelombang yang pagi itu yang menyanyi itu SMP yang di Kameyama sini, sekolahnya anak saya yang NG ini. Jadi untuk yang SMP saya tidak nonton karena Erik mereka pentasnya di gelombang yang kedua jam 10:30. Begitu yang gelombang pertama sudah selesai, kami masuk. Jadi pertama anak sekolah dulu masuk dalam ruangan. Terus di atas podium itu sudah ada alat-alat musik dari salah satu sekolah, salah satu SD. Ya, saya pakai sal saja ya, saya punya ini sudah dingin. Oke, kalau yang sekolahnya Erik ini mereka ke gedung kesenian itu jalan kaki saja karena agak dekat lah. Jadi jalan kaki saja. Kalau sekolah-sekolah yang lain itu diantar oleh bis. Kami orang tua diminta untuk tidak menggunakan handphone. Jadi tidak untuk foto atau video itu dilarang. Kita memang kepala batu mau curi-curi, mau videoin curi-curi. Tapi karena lihat orang Jepang yang ada di sekitar kita itu, orang tua yang ada di sekitar kita itu tidak menggunakan handphone, akhirnya kita juga simpan rapat-rapat kita punya handphone. Jadi setelah semua peserta sudah ada dalam ruangan, panitia sudah arahkan tata tertib apa segala macam semuanya sudah, pementasan dimulai. Yang bikin saya kagum sekali dengan sekolah-sekolah di Jepang. Saya dalam hati saya bilang, aduh bersyukur sekali saya punya anak sekolah di Jepang. Saya pulang itu saya peluk bapaknya, saya bilang terima kasih engkau sudah bawa aku punya anak-anak datang sekolah di Jepang. Sehingga mereka tuh bisa rasakan yang namanya mereka punya minat, mereka punya bakat, itu benar-benar diperhatikan. Jadi kalau yang punya bakat olahraga itu akan diarahkan ke bidang olahraga sesuai dengan keinginannya. Dia mau olahraga apa, dan itu ada guru di sana yang begitu mendetail mengajarkan mereka. Fasilitas ada semua. Begitupun dengan yang kesenian. Jadi Erik ini dia ambil klubnya itu, di sini disebutnya klub. Kalau biasa kita di Indonesia kita kenal dengan ekstrakurikuler. Erik ambil klubnya itu klub seni musik. Jadi pas sekolahnya Erik mereka ini masuk, semua sekolah begitu dipanggil namanya itu, mereka masuk itu masing-masing siswa dorong itu alat musiknya.
Jadi yang mereka mainkan itu nanti alat musiknya apa, itu yang dibawa. Setelah Erik mereka tampil, sekolah yang lain yang giliran tampil, mereka juga akan bawa mereka punya alat masing-masing. Jadi yang punya Erik mereka itu, Erik mereka keluar, bawa lagi mereka punya alat musik itu keluar. Sehingga podium itu kosong dan diisi oleh alat musik dari sekolah yang lain. Bayangkan, setingkat SD, alat musiknya lengkap semua. Di ruangan itu saya menangis karena saya bilang ini kalau dia tetap sekolah di Indonesia, mungkin sampai dia kuliah atau sampai dia sudah remaja baru dia bisa pegang alat ini. Jadi perhatian pemerintah untuk sekolah-sekolah ini luar biasa. Kenapa Indonesia tidak seperti itu? Indonesia itu negara kaya loh. Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alam. Tapi sayang tidak bisa dipergunakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dulu setelah Jepang ditaklukkan oleh Amerika dan Jepang hancur-hancuran karena perang. Setelah gagal itu, pemerintah dengan masyarakatnya harus berusaha untuk bagaimana mereka tidak boleh jadi negara miskin. Sehingga mereka berusaha adopsi teknologi dari negara barat, dari negara Jerman. Semua aturan diperketat, warga masyarakatnya harus kerja keras. Tata tertibnya itu ketat sekali. Kembali ke kegiatan musik. Jadi setelah yang SD punya itu sudah tampil semua, SMP, ada salah satu SMP yang tampil di situ juga. Karena seperti yang gelombang pertama, itu kan oleh SMP yang NC mereka punya SMP. Kalau yang SMP yang kedua ini SMP yang di Seki, yang waktu kami ikut festival atau Matsuri. Orang sini kenalnya Desa Tua Seki. Tapi dia punya SD, dia punya SMP dengan fasilitasnya yang begitu mewah, begitu luar biasa. Yang siswa SMP ini mereka masuk dengan mereka punya alat musik semua, dengan mereka punya kursi. Jadi mereka seperti konser musik tingkat SMP ini loh, sudah punya saksofon, sudah punya trompet, bandnya lengkap. Dan untuk yang namanya di Jepang ini semuanya rata, fasilitas semua itu rata. Bukan hanya di Tokyo, di kota besar sana. Kita yang di daerah ini semuanya diperhatikan rata, adil. Karena semua masyarakat ini kan bayar pajak. Mereka punya hak untuk diperhatikan. Jadi waktu yang SMP tampil ini keren. Mereka punya pagelaran musiknya itu. Keren sekali, mantap. Hanya itu saya tidak punya dokumentasi karena tidak diperkenankan untuk mengambil foto atau video. Tidak bisa sama sekali. Jadi yang SMP ini, SMP Seki ini yang mereka tampil ini. Pertama mereka sudah dengan satu lagu sudah selesai. Wih, orang tua semua dengan peserta yang anak-anak SD di bagian bawah itu semua tepuk tangan. Lagu kedua juga begitu, semua tepuk tangan. Karena memang suasananya asik sekali, suasananya hidup sekali. Ramai sekali waktu itu. Dan karena lagu pertama itu berhasil, bagus. Lagu kedua juga orang nikmati dengan bagus. Maka kami semua peserta minta untuk satu lagu lagi. Dan dikasih, dipersembahkan. Dan itu kita di dalam ruangan itu kita tepuk tangan terus sampai mereka anak sekolah itu keluar semua dari podium. Bawa mereka punya alat musik semua keluar dari podium. Seru. Itu baru di salah satu bidang seni musik. Dan di semua sekolah itu ada ruangan khusus. Ruangan untuk klub maksudnya. Yang waktu Erik mereka tampil itu alat musik yang seperti di gambar ini. Itu ada 8. Yang organ itu ada 8 buah. Band di belakang ada 4. Itu yang sekolahnya Erik, belum sekolah yang lain-lain. Itu dari sekolahnya Erik juga tidak semua alat musik dibawa. Karena gitar tidak dibawa. Seruling juga tidak dibawa. Karena itu adalah
minatnya anak, maka guru-guru harus mengarahkan sebaik mungkin. Karena jangan sampai nanti itu menjadi profesi anak di kemudian hari. Jadi harus dilatih, diasah betul-betul. Nanti dia jadi profesional di bagian itu, dan itu sudah diasah dari kecil. Itu akan terbawa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. SMP dia kembali ke seni musik, SMA dia kembali ke seni musik, bahkan nanti sampai dengan kuliah dia ke seni musik lagi. Setelah dari seni musik dia keluar, bukan hanya sekedar dia membagikan teori, no, dia praktekkan, dia ajarkan dengan mempraktekkan itu, sehingga anak-anak yang dia ajarkan dari bawah punya bekal yang sama. Seperti itu, tidak hanya sekedar teori, tidak sekedar hanya untuk mengenalkan, no, dia punya tanggung jawab, tidak hanya sampai di situ. Begitupun dengan olahraga. Dalam sekolah tingkat SD, setingkat SD saja, mereka punya lapangan olahraga tuh 2. Satu lapangan di luar, yang satu lapangan yang di dalam ruangan, atau disebut taikukang. Mereka punya olahraga itu ada kolam renang. Ada kolam renang. Di Eriknya sekolah ini ada. Semua ada kolam renangnya. Sehingga anak punya mau olahraganya, dia mau ambil renang, diajarkan di situ, ada fasilitasnya di situ. Benar-benar diajarkan di situ. Sehingga dia tidak hanya tahu bilang berenang itu gayanya seperti apa, itu ada berapa gaya, dan hanya tahu sebatas itu. Tidak. Dia harus praktekkan dan dia harus tahu, karena itu yang dia mau. Pengalaman kami waktu Erik kelas 4, Erik disuruh dari sekolahnya itu, dikasih surat dari sekolahnya itu untuk kami orang tua siapkan baju olahraga, siapkan baju renang lengkap, topinya, kacamata, handuk, tas, baju sama celana harus lengkap. Karena Erik ambil olahraga itu, dia ambil renang. Kami orang tua waktu itu tidak mau, karena Erik ini tidak tahu renang sama sekali tidak tahu renang. Tapi Erik sendiri bilang tidak, dia mau renang. Dan karena memang dia sendiri juga sudah daftar di sekolah, dia ambil renang. Ya sudah, kami orang tua ikut saja. Waktu liburan musim panas bulan Agustus kemarin itu, kami mandi di pantai. Saya coba tanya dia, Erik coba kau berenang? Tahu berenang. Sampai akhirnya dia bilang, dia kasih tunjuk saya, Mama begini cara menyelam. Dia menyelam dan memang bisa. Sampai dia bilang, Mama begini caranya melayang di atas air. Dia buat dengan cara terlentang seperti ini atau dengan cara tengkurap. Dan dia tahu semua. Dari situ saya, hebat, saya punya anak sudah bisa. Kalau di Indonesia tidak seperti itu. Kan di sekolah tidak ada. Ada beberapa sekolah di Indonesia yang punya fasilitas lengkap seperti ini. Hanya sekolah-sekolah swasta yang mahal saja mungkin. Tapi ini sekolah negeri loh. Oke, selamat Hari Guru untuk semua para guru di Indonesia. Terutama untuk saya punya saudara kandung semua yang berprofesi sebagai guru. Selamat Hari Guru. Juga untuk bapak saya, mantan guru juga, selamat Hari Guru Bapak tersayang. Ini saya ceritakan sedikit tentang anak sekolah, tentang Bapak punya cucu yang sekolah di Jepang. Waktu kegiatan Hari Guru itu, terus hari Seninnya Enji ke sekolah, Enji ucapkan selamat Hari Guru ke dia punya guru bahasa Jepang. Happy Teachers Day. Terus guru tuh heran-heran, hah? Nani? Terus Enji bilang, Happy Teachers Day. Terus gurunya bilang, apa itu Teachers Day? Karena memang perayaan Hari Guru itu di Jepang sini tidak ada. Oke, sampai di sini saja jumpa kita. Sudah dingin sekali. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sayonara, bye-bye.